Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfiana dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada definisi, jenis, besaran, simpangan, kecepatan, percepatan, energi, aplikasi, dan peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Yang pertama itu ada definisi. Definisi dari GHS adalah gerak periodik bolak-balik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap, berpusat pada satu titik atau titik setimbang. Gerak harmonis sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Gerak harmonis sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran benda pada pegas dan getaran benda pada ayunan sederhana. Nah, jenis gerak harmonis sederhana itu ada dua, yaitu gerak harmonis sederhana linear dan gerak harmonis sederhana angular. Yang pertama itu linear, pergerakannya ada pada suatu garis lurus vertikal maupun horizontal. Misalnya pengisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas atau pegas pada mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam GHS angular, pergerakannya mengayun berbentuk pola setengah lingkaran, maupun bisa saja perputaran. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis atau bandul jam, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Lalu ada besaran GHS. Yang pertama itu ada perpindahan. Bola mulai dari sumbu X pada X sama dengan positif A atau amplitudo dan bergerak menempuh sudut theta dalam waktu T. Karena gerak ini merupakan gerak melingkar beraturan, maka bola bergerak dengan laju sudut konstan W dalam radian per S. Akibatnya dapat menyatakan theta sama dengan WT. Perpindahan bayangan pada arah X adalah proyeksi jari-jari lingkaran A pada sumbu. Bisa dilihat di sini rumus dari perpindahannya. Lalu ada periode yang dilambangkan T. Waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak harmonis sederhana untuk menempuh satu putaran penuh disebut periode. Besar periode bergantung pada laju sudut bola omega. Semakin besar sudut, maka semakin singkat waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Rumus dari periode adalah T sama dengan 1/F. Lalu ada frekuensi atau F. Selain periode, terdapat juga frekuensi alias banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat gerak harmonis sederhana berlangsung. Dalam grafik Y dengan T, frekuensi yang lebih besar ditunjukkan dengan grafik sinusoidal yang lebih rapat. Rumus frekuensi pada pegas dan bandul bisa dilihat. Di sini pada pegas itu F sama dengan 1/T sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Sedangkan pada bandul F sama dengan 1/2pi dikali akar 1/G. Lalu ada amplitudo atau A. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan sebuah pegas jika ditarik atau ditekan dari posisi normalnya, akan melawan dengan gaya tertentu untuk menormalkan dirinya. Gaya ini disebut gaya pemulihan atau restoring force, yang besarnya sebanding dengan seberapa besar kita menarik atau menekan pegas tersebut, dan arahnya berlawanan dengan arah tarikan kita. Hubungan ini dirumuskan oleh Robert Hooke. Lalu topik selanjutnya itu ada simpangan gerak harmonis sederhana. Simpangan gerak harmonis pada suatu titik merupakan jarak titik tersebut ke titik seimbang, yang rumusnya yaitu Y sama dengan amplitudo dikali sin dikali 2P per T besar dikali T ditambah theta awal, atau Y sama dengan amplitudo dikali sin omega kali T sama dengan amplitudo dikali sin dikali 2P dikali F dikali T, di mana Y sama dengan simpangan gerak harmonis, A sama dengan amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut, T besar sama dengan periode getaran, F sama dengan frekuensi getaran, T kecil sama dengan waktu tempuh. Lalu ada kecepatan gerak harmonis sederhana.
Berbeda dengan simpangan yang menunjukkan posisi suatu benda, maka kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi. F sama dengan dy per dt sama dengan d per dt dikali a dikali sin kali omega dikali t sama dengan omega kali amplitudo dikali cos dikali omega dikali t. Nilai kecepatan v maksimum saat cos omega t sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimumnya adalah v per m sama dengan omega a. Lalu kecepatannya di sembarang posisi y atau hubungan kecepatan dengan simpangan harmonik adalah Vy sama dengan omega dikali amplitudo kuadrat dikurang y kuadrat. Lalu ada percepatan gerak harmonis sederhana. Percepatan dapat dicari dengan mengingat bahwa percepatan adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Rumusnya yaitu A sama dengan dv per dt dikali d per dt dikali a cos dikali wt sama dengan min w kuadrat a kali sin dikali omega dikali t sama dengan min w kuadrat dikali y. Nilai percepatan atau a akan maksimum pada saat sin wt sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya adalah am sama dengan omega kuadrat dikali a. Hubungan percepatan dengan simpangan harmonik rumusnya yaitu a sama dengan min w kuadrat dikali y. Nah, energi pada gerak harmonis sederhana ada 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonis sederhana karena kecepatan geraknya. Nah, rumus dari energi kinetik ini adalah Eka sama dengan setengah M dikali A kuadrat dikali W kuadrat dikali omega kuadrat dikali cos kuadrat dikali omega dikali T. Energi kinetik maksimum pada gerak harmonis dicapai ketika berada di titik setimbang, sedangkan energi kinetik minimum dicapai ketika berada di titik balik. Lalu ada energi potensial. Besaran energi potensial adalah energi yang dimiliki gerak harmonis sederhana karena simpangannya. Secara matematis, energi potensial yang dimiliki gerak harmonis dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat dikali sin kuadrat dikali WT. Energi maksimumnya terjadi pada gerak yang dicapai ketika berada di titik baliknya. Lalu energi mekanik. Energi mekanik ini memiliki rumus EM sama dengan Eka ditambah EP, atau energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, aplikasi gerak harmonis sederhana yaitu ada shock absorber pegas yang membantu untuk mengendalikan atau meredam guncangan pada roda. Lalu ada jam bandul yang memanfaatkan tenaga gravitasi atau pegas dalam gerak harmonis sederhana. Lalu ada pita elastis yang diaplikasikan ke penggunaan kabel bungee jumping. Lalu ada trampolin, ada garpu tala, dan jam mekanik. Nah, gerak pada jam mekanik ini merupakan gerak harmonis sederhana jenis angular. Lalu ada peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi, yaitu ada komponen pegas dalam GAS berperan penting dalam menggerakkan jarum pada jam mekanik maupun jam bandul agar terus berputar, sehingga kita bisa mengetahui jalannya waktu. Lalu ada berperan dalam keamanan pada saat mengendarai kendaraan beroda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.